Halo, selamat sore Sobat Tangguh. Apa kabar Anda di kali ini? Semoga dalam kondisi sehat dan luar biasa. Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting bisa menemani Anda dalam dialog yang sangat bermanfaat di sore hari ini, khususnya bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan luar negeri. Topik kali ini berjudul Kupas Tuntas Prosedur Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Seiring dengan meningkatnya penularan varian Omikron di 90 negara, tren kedatangan pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia terus mengalami peningkatan hingga 50% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, baik melalui pintu udara, laut maupun darat. Indonesia sendiri telah mengonfirmasi Omikron pada 15 Desember lalu dan hingga hari ini Indonesia telah mengonfirmasi ada 8 kasus. Mencegah penyebaran semakin meluas menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mengingat situasi COVID-19 secara nasional hingga saat ini masih cukup terkendali. Lantas bagaimana membangun sinergi dengan penyebar luasan informasi yang tepat terkait prosedur screening kesehatan pelaku perjalanan luar negeri dan karantina sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman oleh masyarakat? Telah bersama kita sore hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama telah bersama saya di studio Ibu Vivi Herlambang. Selamat sore, Mbak Selamat Vivi. sore. Mbak Vivi ini merupakan koordinator Hotel Repatriasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI ya Mbak ya. Kemudian narasumber kedua terhubung melalui wawancara jarak jauh, Bapak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat. Dan yang ketiga adalah Bapak Bayu Satria Wiratama PhD selaku epidemiolog UGM. Selamat sore Mas Bayu. Terima kasih Sore, atas Mas. waktunya. Iya, sama-sama. Sore, Mas. Baik, pertanyaan pertama saya mau kearahkan ke Mas Heri ini. Pertanyaannya, bagaimana alur screening kesehatan yang benar bagi pelaku perjalanan luar negeri baik melalui udara, darat, dan laut? Silahkan Mas Heri. Iya, jadi kalau kita bikin bagan gitu ya, skema dari pertama kali pelaku perjalanan datang, kemudian dilakukan tes suhu, kemudian dilakukan tes PCR, kemudian dilakukan beberapa hal lain ya, itu ada sekitar 13 titik gitu, 13 langkah gitu yang dilakukan. Tetapi intinya bahwa kita ingin memastikan para pelaku perjalanan dari luar negeri itu benar-benar steril, tidak sebagai karir ya dari penularan COVID-19. Karena memang kalau lihat frekuensi kedatangan tadi disampaikan juga memang terjadi kenaikan. Jadi rata-rata per hari itu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada 22 hingga 28 penerbangan internasional yang datang dari berbagai penjuru dunia di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti hari ini ada 28 penerbangan dengan 3.400 penumpang. Nah, tes ini yang dilakukan memang sejauh ini terbukti efektif untuk melakukan screening. Seperti 2 hari lalu kita kedapatan 17 pelaku perjalanan menggunakan salah satu maskapai penerbangan dari Turkish Airlines yang kemudian positif COVID-19. Sehingga mereka segera bisa diisolasi di Wisma Atlet seperti itu. Jadi ini yang terus dilakukan. Dan memang karena peningkatan yang cukup signifikan ya jumlah penumpang, ada beberapa momen di mana sejumlah penerbangan datang secara bersamaan itu terjadi penumpukan. Seperti terjadi di hari Sabtu pekan lalu terjadi penumpukan, tetapi hari-hari terakhir ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga alurnya bisa cukup lancar ya. Saya datang sendiri 2 hari lalu ke kedatangan internasional dan memang tidak terjadi masalah yang berarti karena memang sejumlah perbaikan dilakukan. Di Satgas Penanganan COVID beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk memastikan satu, proses screening di bandara lancar, pengangkutan juga lancar dengan menambah armada, dan akhirnya proses karantina di sejumlah titik ya, baik yang terpusat dan dibiayai oleh pemerintah maupun yang terpusat bekerja sama dengan PHRI.
Baik, sekarang saya mau bertanya ke Mas Bayu. Ini bagaimana karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi sangat penting, mengingat kondisi saat ini Indonesia bisa dibilang masih cukup aman nih Mas, karena pemerintah menambah hari karantina. Cukup efektif, tepat atau seperti apa Mas Heri? Mas Bayu? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya rasa langkah pemerintah untuk menambah hari karantina itu sudah cukup tepat, mengingat sekarang mulai ada varian baru yang beredar, yaitu Omicron. Sehingga kemarin kan sempat 3-5 hari, jadi sekarang 10 sama 14 hari. Nah itu saya rasa langkah yang cukup tepat. Tentu saja dengan ditunjang dengan tes tadi. Jadi tidak hanya karantina, tapi juga tesnya 2 kali, ketika datang dan ketika mau keluar. Itu sudah sangat cukup bagus sekali untuk melakukan screening ketika mereka datang. Kita pastikan yang masuk itu benar-benar risiko rendah. Namun memang yang perlu diperhatikan adalah konsistensi pengawasannya di dalam melakukan karantina. Karena sebagus apapun kita mendesain suatu langkah melakukan karantina, itu kalau monitoringnya, pengawasannya tidak ketat, yang paling bahaya terjadi adalah ketika karantina itu ada kebobolan. Nah itu bisa terjadi biasanya karena terutama mereka yang tidak di karantina terpusat. Jadi mereka yang karantina di hotel atau karantina di tempat pribadi. Untuk beberapa orang pemerintah, staf pemerintahan kan karantina bisa seperti itu. Nah itu hal yang cukup riskan untuk terjadi kebobolan saat karantina, karena titik kuncinya di karantina itu memastikan mereka benar-benar tidak kontak dengan siapapun, atau kontak yang benar seminimal mungkin sampai kita bisa memastikan mereka tidak terkena COVID-19, yaitu ketika hasil tes kedua setelah tiba. Jadi ketika mau selesai karantina itu sudah keluar. Artinya sebelum itu keluar itu masih bahaya. Jadi tidak boleh sampai ada kontak dengan orang lain selain misalnya petugas pengambil spesimen. Artinya Mas Bayu, ini karantina terpusat harusnya lebih diutamakan, seperti itu Mas Bayu? Ya kalau kita mencuriga di beberapa, terutama mungkin untuk negara yang memang tadi kasus yang kita jadi concern itu tempat di mana mereka banyak kasus Omicron, itu nggak boleh, mau siapapun yang datang ke Indonesia kalau bisa mereka semua karantina terpusat, mau itu staf pemerintah, tapi mungkin beda ya kalau misalnya presiden atau staf menteri ke atas gitu, mungkin bisa dicari cara lain. Tapi kalau di luar itu saya rasa dari negara-negara yang sangat berisiko jadi penularan Omicron atau sedang naik tinggi kasusnya, yaitu nggak boleh karantina di hotel. Mau itu alasan apapun, mereka harus karantina terpusat. Karena karantina terpusat itu kan paling bagus pengawasannya. Karena di sana pasti banyak orang dan cara pengawasannya juga lebih bagus, terus lebih detail daripada ketika di luar karantina terpusat. Oke, baik. Sekarang saya beralih ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, ini mungkin banyak yang menyimak ya, khususnya yang akan jalan-jalan ke luar negeri. Kira-kira mungkin bisa disampaikan skema karantina bagi plesiran yang akan berliburan di akhir tahun ini seperti apa skemanya, kemudian rekomendasinya seperti apa, bahkan mungkin lebih detail lagi bisa disebut update ketersediaan roomnya, kemudian rate-nya juga ini sangat penting. Silakan Mbak Vivi. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa karantina yang kami kelola dari PHRI kelola itu adalah karantina di hotel. Artinya dia karantina mandiri. Jadi total hotel, total kamar yang kami siapkan saat ini sudah 16.588 kamar. Jadi sebenarnya di wilayah Jabodetabek. Iya, dari 135 hotel. Sedangkan yang untuk orang Indonesia yang PMI atau mahasiswa itu disediakan di Pademangan atau Nagra atau yang di free, yang seperti itu. Tetapi kami ini karantina mandiri. Dari jumlah kamar 16.500 tersebut, sekarang ini hari ini tadi malam itu baru mencapai sebanyak 56% yang terisi, keterisiannya ya. Keterisian 56%. Iya, keterisiannya. Sehingga masih ada 43% lagi yang masih bisa atau 7.266 kamar. Jadi jangan khawatir kalau jumlah kamar kami menyediakan. Untuk hotel-hotel ini kami menyediakan dari hotel 2, bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
Sebenarnya jumlahnya juga sangat variatif. Dari bintang 2 dan 3 itu ada 58 hotel atau 5.816 kamar. Kemudian bintang 4 ada 46 hotel atau 5.692 kamar. Dan bintang 5 sendiri 31 hotel atau 5.080 kamar. Sehingga semuanya sudah kita berikan, semuanya sudah kita libatkan, bintang 2 juga. Tetapi kami ingin sampaikan mengenai harga, tadi kan ditanya harga juga ya. Harga ini variasi sekali, jadi dari bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Bintang 2 sendiri sebenarnya hanya 6.750.000. Jadi salah, untuk 10 hari. 10 hari. Iya, atau 9 malam 10 hari. Jadi sudah termasuk di dalamnya menginap selama 9 malam 10 hari. Sudah termasuk 3 kali makan, breakfast, lunch, dinner. Sudah termasuk 5 pieces laundry. Sudah termasuk transportasi dari airport ke hotel. 2 kali PCR dan tenaga kesehatan yang ada di hotel. Jadi itu untuk bintang 3, 6.750.000. Kemudian bintang 2, bintang 3 sendiri 7.740.000 ya. Ada maksimum rate-nya Mas. Maksimum rate-nya 9.175. Di sini ada semuanya. Kemudian bintang 4 9.225 sampai 11.425.000. Bintang 5 sendiri 12.425.000 sampai 16 juta. Sedangkan hotel luxury yang di atasnya bintang 5 itu dari 17 juta sampai 21 juta. Dan kami di hotel tidak diperkenankan menjual room only. Karena semua sudah termasuk dari breakfast, lunch, dinner tadi yang saya sampaikan semuanya. Itu Mas. Kunjungan jadi, tim medis tiap hari atau? Kunjungan tim medis berada di hotel. Dia menginap di hotel, standby. 24 jam. Jadi kalau dibutuhkan untuk dicek dan sebagainya ada tim medis di sana. Baik, ini kan 56% kan tahun barunya belum nih Mbak ya? Belum. Tapi nanti kira-kira prediksinya seperti apa setelah tahun baru? Apakah sudah ada yang booking memang atau prediksinya baru akan booking setelah tahun baru? Atau seperti apa? Boleh melakukan booking langsung dan sekarang sudah banyak yang booking sampai bulan Januari juga sudah ada. Kita sudah menyiapkan kamar lagi kan tadi saya sudah sampaikan. Masih ada 7.000 kamar lagi. Jadi 7.000 kamar dari bintang 2 sampai bintang 5 masih ada dan boleh langsung booking. Booking melalui jadi bisa dipastikan yang akan berangkat 56% ini nanti masih ada. Pulang-pulang masih ada ya? Masih, dan kami sarankan yang mau berangkat ke luar negeri melakukan booking dulu. Hotelnya sudah ada. Jadi karantina pada waktu kembali ke Indonesia sudah ada tempat untuk karantina. Boleh disampaikan lagi cara pemesanannya seperti apa? Oke, baik. Cara pemesanannya ada juga di sini saya sampaikan. karantinhotelsjakarta.com. Jadi Bapak Ibu boleh saja langsung pesan kamar, pesan untuk karantina melalui www.karantinhotelsjakarta.com. Jadi nanti di situ aplikasinya gampang ya? Gampang sekali karena pakai WhatsApp dan pakai email. Sekarang ini ya, kan nggak semua ya yang liburan ke luar negeri ya, tapi ada juga yang liburan di dalam negeri dan memang bersama keluarga. Kira-kira bagaimana ini dari PHRI bisa memisahkan ya antara yang mau karantina dengan yang liburan memanfaatkan potensi wisata lokal, jangan sampai yang mau liburan dalam negeri malah jadi korban diambil untung gitu. Seperti apa Mbak? Silakan. Sebenarnya liburan dalam negeri itu indah banget loh di Indonesia. Kebetulan saya juga sering keliling Indonesia gitu ya karena saya kerjanya di hotel industri dan saya punya, maksudnya kami mengelola 27 hotel di Indonesia dan saya keliling-keliling. Itu jauh lebih bagus, maksudnya silahkan sekarang mungkin nggak perlu ke luar negeri. Keliling lah, saatnya keliling untuk Indonesia biar tahu gitu. Dan kalau keliling Indonesia tentu tidak karantina Mas. Jadi mereka rate-nya normal ya? Rate-nya normal seperti itu. Sebenarnya rate untuk karantina ini tidak mahal karena ini 10 hari. Jadi harus diperhatikan bahwa ini menginapnya sudah termasuk 10 malam, maksudnya 9 malam 10 hari. Sudah termasuk breakfast, lunch, dinner. Sedangkan kalau hari-hari biasa, kalau tidak karantina kan hanya breakfast saja. Begitu Mas. Baik, saya kembali ke Mas Heri. Saya ingin menanyakan ini Mas Heri, bagaimana masyarakat yang termasuk dalam kategori dapat menggunakan fasilitas karantina yang disediakan pemerintah
seperti PMI, pelajar, ASN yang pulang dinas luar negeri dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan lokasi karantina terpusat. Silakan Mas Heri. Ya, berdasarkan surat edaran Kasatgas nomor 25 ada 3 kelompok masyarakat ya yang bisa memanfaatkan fasilitas karantina terpusat ini. Pertama adalah pelajar atau mahasiswa yang pulang dari selesai tugas belajarnya di luar negeri, kemudian pegawai negeri, dan yang ketiga adalah pekerja migran Indonesia. Jadi mereka ini yang mendapatkan kebijakan afirmasi disiapkan oleh tempatnya oleh pemerintah. Ini ada beberapa tempat yang disediakan sekarang di Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, kemudian Rusun Nagra, Rusun Pasar Rumput, dan ada beberapa tempat yang sedang disiapkan jika ada tambahan pelaku perjalanan seperti di Rusun Penggilingan dan Mogot, sama satu milik Pemprov DKI di daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Jadi ini yang benar-benar bisa ya Mas, karena kami menemui begitu banyak pelaku perjalanan ini yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis. Tentu saja itu tidak dimungkinkan karena kebijakan pemerintah saat ini sebenarnya sedang meminta masyarakat untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri terlebih dahulu kecuali dalam kondisi urgen. Jadi kunjungan-kunjungan singkat ke luar negeri sebaiknya memang ditahan terlebih dahulu karena memang risikonya itu masih cukup terbuka. Beberapa daerah, beberapa negara bahkan sekarang sudah sedang melakukan penguncian karena memang kasus penularan cukup tinggi. Beberapa di antaranya ada di 90 negara bahkan sekarang sudah mengkonfirmasi ada varian Omikron di negaranya masing-masing. Jadi di lapangan kami memang menemukan sekelompok kecil masyarakat yang ingin dianggap sebagai pekerja migran walaupun mereka sedang atau baru bepergian dari luar negeri itu seminggu atau 2 minggu. Dengan berbagai macam alasan mereka tidak mau untuk memanfaatkan fasilitas karantina di hotel. Oke, jadi imbauan dari pemerintah sendiri sepertinya belum maksimal ya untuk tidak melakukan liburan ke luar negeri atau sudah cukup, Mas Heri? Ya, sebenarnya banyak disinsentifnya ya kalau kita bepergian ke luar negeri sekarang ya, karena memang kewajiban karantina itu bisa 10 sampai 14 hari tergantung negara mana yang dituju kayak gitu. Nah, ini sebenarnya buat masyarakat awam ini adalah konsekuensi biaya yang cukup besar juga. Tadi disampaikan Bu Vivi juga karantina terendah itu harganya 6,7 juta, tertinggi bisa sampai 21 juta. Jadi masyarakat mesti berhitung 2 kali sebelum bepergian memastikan bahwa dia memiliki tempat karantina. Benar yang disampaikan Bu Vivi tadi, harus pesan dulu sebelum pulang kayak gitu. Sebelum waktu bahkan ketika berangkat, ini untuk mengantisipasi terjadinya antrian atau bahkan tidak mendapatkan tempat. Tetapi rasanya kalau lihat occupancy rate tadi ya 56%, tentu saja kami berterima kasih terhadap PHRI yang terus menambah jumlah kamarnya ya. Bahkan Pak Haryadi dengan Kasatgas beberapa kali saya saksikan berkomunikasi bahwa bahkan kemungkinan juga akan ditambah ya, begitu ya Mbak Vivi, sesuai keperluannya. Sama untuk di level bintang 2 atau bintang 3 yang memang permintaannya cukup tinggi. Iya. Oke, Mas Heri, tapi kira-kira ada plan B nggak? Mengingat ini kan kemampuan dalam menampung repatriasi yang kemungkinan masih akan terus meningkat jelang akhir tahun. Misalnya PHRI sudah tidak punya room lagi, kira-kira ada plan B-nya dari pemerintah? Ya, plan B-nya di pemerintah adalah menambahkan tempat-tempat karantina terpusat. Tadi ada tiga tempat ya, termasuk balai penjaminan mutu pendidikan. Itu kapasitasnya saya pernah ke sana itu 450 tempat tidur kayak gitu. Dan saya lihat sekarang di sejumlah tempat karantina mandiri itu jumlah orang yang keluar, maksudnya keluar selesai karantina dibandingkan yang masuk juga beberapa hari ini cenderung lebih kecil. Jadi kemungkinan tempatnya itu masih cukup tersedia, apalagi tapi kita akan lihat 1 atau 2 hari ini menjelang Natal
seperti hari ini ada 28 penerbangan dengan 3.400 penumpang, rasanya ini adalah tertinggi dalam 1 minggu terakhir ini, karena biasanya hanya ada 22 penerbangan. Nah, penanganan di sana juga semakin baik, sehingga tidak terjadi penumpukan, penumpang bisa tetap menjaga jarak, sampai dia dinyatakan negatif tes PCR, kemudian diarahkan menuju tempat karantina yang dituju. Jadi sejak awal itu sudah dipisahkan, Mas Boy, jalurnya. Setelah dia dinyatakan negatif, kemudian ada QR code-nya, dia harus kemana, ke Wisma atau ke hotel. Jadi mereka sudah dipisahkan, di luar sudah ada menunggu petugas yang mengarahkan ke bus-bus yang di tempat karantina terpusat atau fasilitas angkutan, utamanya itu taksi, ke hotel-hotel yang ditunjuk. Hotel-hotel tadi juga memang komponennya termasuk angkutan ke bandara ya, Bu Bibi ya. Jadi sudah lengkap ketika udah pesan, semuanya terpenuhi sampai hari ke-10. Oke, ini bicara fasilitas, kira-kira bisa dibandingkan nggak Mas Heri dengan yang di room hotel dengan karantina terpusat, fasilitasnya seperti apa? Ya tentu berbeda ya, karena kemampuan finansial pemerintah juga terbatas. Kita melakukan karantina itu praktis sudah 1 tahun terakhir ini gitu, dan biaya yang ditanggung juga tidak kecil, tetapi tentu saja kita usahakan selayak mungkin tempat tidur yang layak, kendati di Nagrek sama di Pasar Rumput itu tidak memungkinkan dipasang AC, tapi di sana ada tempat tidur yang memadai ya untuk istirahat, ada kipas angin, kemudian ada permintaan juga di beberapa lantai untuk dipasang fasilitas internet ya, wifi-nya dipasang, sehingga ini juga membuat peserta karantina itu juga tidak gabut atau bete gitu di sana, untuk mereka tetap bisa terhubung secara online seperti itu. Kalau kebutuhan sehari-harinya gimana Mas Heri? Ya kebutuhan sehari-harinya ya ditanggung ya, baik pemeriksaan PCR-nya, kemudian pemeriksaan kesehatan, termasuk makan 3 kali sehari. Tapi tentu saja ya memang ada kendala-kendala, karena ini kan yang ditangani ribuan ya. Di Tower 4 Wisma Atlet aja itu ada 2.000 kapasitasnya. Di Tower 7 ada 1.800. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan tentu bisa dimaklumi, tetapi perbaikan-perbaikan itu akan selalu dilakukan. Baik, sekarang saya ke Mas Bayu ini. Mas Bayu, ini kan kita masih saja mendengar ya adanya pihak-pihak yang enggan mematuhi prosedur karantina yang sudah ditetapkan. Kira-kira apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat selama menjalani masa karantina? Kemudian protokol seperti apa yang harus diterapkan selama menjalani masa karantina, dan mengapa protokol ini menjadi sangat penting? Silakan Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Boy. Ya, jadi kalau terkait dengan karantina ini protokolnya sebenarnya sederhana. Selama karantina tidak boleh interaksi dengan orang selain penghuni kamar. Jadi dia tidak boleh interaksi dengan yang lain. Itu saja sebenarnya. Jadi kalaupun mau keluar, misal ambil makan, pakai masker, jangan ngobrol, jadi ambil makan langsung masuk ke kamar. Nah, yang hal-hal seperti itu memang perlu diedukasi dan diberitahu. Misalnya liburan berlima, tapi yang 5 ini di karantina berinteraksi boleh? Tetap nggak boleh? Kalau liburannya berlima, mereka naik pesawat selalu berlima, terus selama liburan berlima terus, pulang juga berlima, itu masih sebenarnya risikonya masih apa-apa kalau bisa dijadikan satu. Tapi kalau bisa memang dipisah. Oke. Kalau memang bisa, karena kan mereka dalam satu kelompok yang berisiko sama, karena mereka kemana-mana berlima ini. Ya, jadi konsep seperti itu memang itu nggak apa-apa, karena kalau nggak salah di karantina terpusat sistemnya seperti itu, mereka tidak satu kamar satu itu aja, jadi ada yang satu pesawat dari satu destinasi, satu pesawat mereka boleh sekamar. Tapi intinya adalah ya kita minimalisir kalau memang itu di kamar saja, dengan yang lain kamar tidak boleh ada interaksi, bahkan dengan petugas. Jadi kalau misalnya waktu makan itu ya mereka tunggu makannya ditaruh, keluar pakai masker, tidak kontak dengan siapapun, ambil, terus masuk. Dan memang itu harus dengan kesadaran sendiri, karena tadi karantina terpusat, kalau tadi dengar dari Mas Heri itu kan ribuan, itu memang ya bisa dimaklumi kalau pengawasannya tidak kurang ketat, jadi perlu ada kerjasama dengan
masyarakat yang karantina, dan itu juga berlaku di hotel, karena kalau kita lihat yang karantina itu banyak, tugas hotel itu tidak sebanyak itu. Dan itu juga mungkin masukan buat pemerintah itu adalah perlu adanya denda atau suatu peraturan yang mengikat bahwa kalau mereka melanggar karantina, misal keluar kamar tidak untuk ambil makanan tapi ngobrol berapa lama pun, maksudnya tidak harus berapa menit, tapi pokoknya keluar tidak untuk ambil makanan, tidak ada keperluan penting, nah itu harusnya ada peraturan yang memberatkan, mereka akan dikasih denda. Karena di banyak negara itu mereka peraturannya seketat itu di karantina, keluar tanpa izin hanya untuk misalnya pinjem alat dari charger dari kamar sebelah itu nggak boleh. Nah, hal seperti itu harus dipahami, jangan kemudian berpikir, oh kan cuma pinjam charger, itu kan cuma sebentar, nggak kontak pakai masker. Nah, itu harusnya nggak boleh juga. Dan itu harusnya ada aturan tertulis yang memang memberikan denda. Jadi kalau misalnya melanggar, ya udah langsung aja denda. Misal 10 juta, 20 juta, karena ini kaitannya dengan penyebaran penyakit yang kita tahu saat ini masih ada di Indonesia, walaupun kasusnya sedang menurun. Jadi perlu ada kerjasama dari banyak pihak terkait dengan karantina. Yang di karantina harus tahu bahwa mereka dalam kondisi apapun tidak boleh keluar kamar kecuali ada yang kondisi darurat atau ngambil makanan. Selain itu tidak boleh. Kalaupun keluar kamar harus pakai masker untuk meminimalisir risiko menulari. Jadi kita kan nggak tahu mereka mereka negatif atau positif kan belum bisa dipastikan. Nah itu mereka keluar kamar harus pakai masker dan tidak boleh tanpa ada urusan penting seperti ngambil makanan. Dan Baik. juga kemudian dari tempat karantinanya juga membantu untuk mengawasi, dan pemerintah mungkin bisa kemudian tadi aturan yang memberatkan biar mereka yang karantina itu tertib gitu. Karena Indonesia kalau nggak ada aturan yang denda seperti itu kadang mereka tidak begitu tertib. Oke, tertib di karantina seperti tidak pinjam-pinjam charger. Tapi ini ada imbauan lain nggak, Mas Bayu, untuk masyarakat yang akan liburan akhir tahun ini, mengingat dalam proses kedatangan internasional ini pastikan ada antrian screening kesehatan, kemudian di lokasi wisatanya sendiri, kira-kira apa imbauannya supaya transmisi virus ini tidak mudah terjadi, Mas Bayu? Ya, jadi untuk ke luar negeri ya disarankan seperti tadi Mas Heri bilang, kalau bukan untuk keperluan yang mendesak ya sebaiknya jangan. Kalau hanya untuk berliburan, sebaiknya di dalam negeri saja, karena risikonya lebih rendah daripada di luar. Ya kita bisa lihat kasusnya lebih rendah di sini daripada misal di UK, United Kingdom, atau di Singapura. Dan banyak tempat-tempat yang bagus. Tapi kalau memang harus keluar negeri, pastikan ketika di luar negeri itu tadi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kemudian di negaranya itu misal sudah boleh lepas masker, terus tapi kasusnya memang lagi tinggi, cuma pemakaian maskernya kadang di negara lain tuh ya ada yang tetap lebih loose gitu, jadi nggak wajib. Nah kita ya sebagai orang Indonesia, kita nggak tinggal di sana, kita akan balik ke Indonesia, ya harusnya tetap sadar diri bahwa kita nanti akan kembali, ya kita lakukan protokol kesehatan di luar negeri. Dan begitu kembali, kalau memang bandaranya ramai, ya kita harus sadar juga jaga jarak tanpa perlu disuruh. Dan tidak ada lagi serobot-nyerobot, kemudian kalaupun mau minum itu atau makan misalnya, karena memang harus makan atau minum obat misalnya, atau lapar sekali, ya cari tempat yang agak mojok dikit yang nggak terlalu ramai untuk buka masker terus minum atau makan. Tapi kalau memang bisa ditahan, mending ditahan, karena di tempat seperti di bandara ketika mengantri itu juga salah satu risiko, karena kan kita tidak bisa menjaga jarak, jumlahnya juga kan, apalagi weekend misalnya atau menjelang akhir tahun kan ramai. Nah itu juga harus hati-hati, dan kadang-kadang petugasnya itu sedikit gitu, jadi orang yang diatur banyak. Kalau kita lihat itu ya kasihan petugasnya kalau memang harus mengandalkan petugas saja. Jadi memang masyarakatnya harus yang disiplin. Kalau mereka mau keluar negeri balik ramai, dia antri, tunggu pelan-pelan, jaga jarak, pakai masker. Nah hal seperti itu yang harus ditanamkan. Dan memang ini sih perubahan perilaku itu memang agak susah, Mas. Jadi memang ya harus pelan-pelan dan harus sering-sering diedukasi, diberitahu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya kembali ke Mbak Vivi. Ini tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya, tapi kira-kira dari PHRI sendiri secara organisasi mungkin kira-kira ada nggak punishment atau mungkin bagi pihak-pihak yang mengambil untung dengan kondisi seperti ini? Yang mengingatkan tadi Mbak Vivi juga mendukung ya untuk masyarakat memanfaatkan objek wisata lokal. Kira-kira apa ini yang akan diambil? Sebenarnya kalau di PHRI sendiri semua ada aturannya, Ada jelas. Sebelumnya
dia harus punya QR code tamu. Kalau mau datang ke Oke. Indonesia, dia harus punya QR code di mana dia menentukan hotel mana. Udah tahu dulu. Jadi kemudian ada airport dispatcher yang menjemput, kemudian pergi ke mobil gitu ya, ke kendaraan yang disiapkan, kemudian baru berangkat ke hotel. Sampai di hotel juga semuanya dicek. Termasuk paspor pun dibawa oleh airport dispatcher. Jadi tidak dibawa oleh tamunya. Supaya tamunya tidak kabur gitu ya. Dan sebagai administrasi juga. Jadi aturan-aturan itu ketat banget. Seperti di hotel sendiri tadi saya setuju dengan yang dikatakan sebelumnya Mas Bayu. Itu tidak boleh keluar. Jadi harus ada di kamar saja. Kita pun untuk check-innya pintunya pun berbeda dengan apabila menerima tamu reguler. Jadi tamunya berbeda, Kalau pintunya. suami istri boleh dong iya. satu kamar? Kalau suami istri boleh. Ya. Yang satu kamar boleh itu hanya suami istri atau anak. Jadi ibu dan anak atau bapak dengan anak gitu. Jelas dibuktikan bahwa itu anaknya gitu ya. Kemudian aturan-aturannya jelas. Misalnya tidak boleh pesan makanan misalnya GoFood. Enggak, karena di hotel sudah menyiapkan breakfast, lunch, dinner. Dan kalau misalnya mau booking gitu, mau melapar gitu, boleh pesan makanan di room service. Biasanya room service untuk karantina kita ada diskon berkisar antara 20% sampai 30% karena harganya tidak biasa. Karena kita tahu kebutuhannya 10 hari sehingga kita memberikan diskon dan harga-harga khusus. Begitu. Terus kemudian juga kita tidak boleh keluar dari kamar sama sekali. Jadi misalnya tamunya tadi dikatakan mau makan, mau ambil keluar gitu ya. Ya boleh kalau untuk ngambil makanan karena makanan disediakan di depan kamar. Kemudian dia kembali kalau misalnya kamarnya minta dibersihkan gitu karena 10 hari cukup lama. Kalau minta dibersihkan silahkan untuk telepon ke front office kemudian nanti akan dibersihkan oleh housekeeping. Boleh, jadi untuk dibersihkan oleh teman-teman housekeeping juga boleh. Tentu saja housekeepingnya menggunakan APD 3, APD yang lengkap gitu ya. Dan itu akan dilakukan oleh hotel. Itu kira-kira dan tidak boleh berenang, fitness, spa, apa saja memang tidak diperbolehkan menurut aturan karena ini karantina. Seperti itu Mas. Jadi ini 10 hari menu berubah tapi pasti ya? Menu pasti berubah, setiap waktu berubah. Jadi kalau dia diet gitu, dietnya apa diberitahukan aja ke hotel. Kita bisa menyediakan misalnya sakit gitu ya, oh saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, saya harus makan ini, boleh. Diajukan dan akan disediakan oleh hotel tersebut. Juga kalau misalnya anak kecil ya, bayi gitu, dibutuhkan kan juga makanan-makanan khusus, itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau yang biasa ya enggak, kalau ini khusus untuk yang diet atau ada sakit atau untuk bayi, kita siapkan. Ya, Mbak Vivi, ini untuk menghindari salah paham ya seperti yang terjadi sebelumnya, kira-kira apa upaya dari pihak hotel untuk bisa menyampaikan informasi ataupun fasilitas-fasilitas yang didapat oleh penyewa hotel ataupun yang menjalani karantina? Ya, sebenarnya kita terbuka Mas, boleh bertanya dan kita bersedia untuk menjawab. Semuanya ada di email kita juga. Di tadi yang kita katakan di website kita juga tersedia untuk tanya jawab. Nanti akan saya sampaikan mengenai nomor maupun alamat email apa saja yang bisa dihubungin untuk PHRI sehingga mereka kami panitia PHRI bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivi. Dan saya kembali ke Mas Heri, kira-kira bisa disampaikan sekali lagi imbauan bagi masyarakat yang kemungkinan besar membutuhkan fasilitas karantina, apa saja yang harus dipersiapkan baik repatriasi yang akan kembali maupun masyarakat yang harus melakukan perjalanan internasional. Silahkan Mas Heri. Ya, yang pertama yang mentalnya harus dipersiapkan dulu karena 10 hari di karantina seperti disampaikan Bu Vivi tadi pasti tidak nyaman sebenarnya, tetapi itu memang harus dilakukan. Kemudian mereka juga harus memastikan mematuhi protokol kesehatan. Selama di sana ada do and don'ts-nya ya di tempat-tempat karantina itu. Bahkan kalau di hotel tidak boleh keluar. Memang ada beberapa keluhan mereka sumpek di hotel apalagi mereka mendapatkan kamar hotel yang mungkin dengan ventilasi atau jendela yang terbatas kayak gitu. Tetapi memang ini situasinya sedang darurat, sedang pandemi dan kita tidak berada pada pilihan-pilihan yang terbaik ya untuk melakukan antisipasi terjadinya penularan. Kita harus lihat hari ini atau tanggal 22 kemarin ya,
itu penularan dunia itu berada di titik tertinggi sejak 29 April 2021. Nah, ini harus menjadi perhatian. Yakni sehari itu 894.000 kasus kemarin ya, kasus harian kemarin dunia itu tertinggi ini selama ini di bulan April 900.000. Jadi ini tentu saja harus kita baca. Mas Bayu mungkin sebagai epidemiolog tahu lebih dalam gitu. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini saat ini ketika sejumlah negara tingkat penularannya tidak pernah turun-turun, tingkat kematian hariannya juga tidak turun. Saya perhatikan di Rusia itu dalam 2 bulan tingkat kematian hariannya selalu di atas 1.000. Demikian juga dengan Amerika Serikat. Nah ini tentu saja ada yang salah karena memang negara-negara itu sebenarnya tingkat vaksinasinya cukup tinggi. Jadi kalau kita perhatikan di Amerika Serikat itu belum tentu lebih baik dari Indonesia dalam hal screening misalnya. Saya bicara dengan beberapa orang yang sedang di sana, mereka tidak punya aplikasi semacam Peduli Lindungi. Jadi kalau mereka masuk ke tempat publik, mereka harus menunjukkan bukti fisik tentang vaksin baru boleh masuk. Dan tak jarang itu menimbulkan keributan karena menimbulkan antrian yang cukup panjang. Di Indonesia sudah dibikin sistemnya sebaik mungkin dan kewajiban atau anjuran untuk menggunakan masker dan patuh protokol kesehatan itu terus didengungkan. Ketika negara-negara lain yang merasa vaksinasinya sudah di atas 80% populasi, mereka mulai diperkenankan untuk tidak memakai masker ketika bepergian ke luar ruangan. Tentu ini mungkin salah satu faktor yang menjaga kenapa dalam lebih dari 18 pekan terakhir ini kita bisa menahan tingkat penularan di level yang rendah dengan positivity rate sangat rendah di bawah 0,1%. Demikian. Baik, saya bertanya kembali ke Mas Bayu, kira-kira untuk membangun kerjasama antara masyarakat, khususnya pelaku perjalanan itu sendiri dan juga petugas, sehingga sama-sama tetap sepaham dan tetap kondusif agar tidak mengakibatkan transmisi saat menunggu proses berjalan, kira-kira apa saran yang kira-kira masih perlu ditingkatkan, Mas Bayu? Iya, terima kasih Mas. Jadi untuk meningkatkan ini, ya bisa lebih bagus lagi itu tadi. Setiap orang perlu tahu apa posisinya dia. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa masyarakat juga berperan di dalam menjaga kondusivitas terkait dengan COVID-19 ini, terutama mereka yang baru pulang dari luar negeri. Kemudian, jadi tidak hanya kita mengandalkan pemerintah, tidak bisa penanganan COVID-19 di Indonesia ini hanya diserahkan pemerintah, tidak bisa. Jadi masyarakat juga harus berperan. Sebagai contoh tadi, jika tidak penting, ya tidak usah keluar negeri. Terus kalau memang harus keluar negeri, sudah dipersiapkan lokasi untuk karantina dan sudah tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan selama karantina, dan ketika di luar negeri juga menjaga kondisi. Dan saat menunggu kedatangan tadi harus tahu apa saja yang harus diperhatikan, jaga jarak, masker tetap dipakai kecuali tadi makan atau minum. Dan hal-hal itu memang harus selalu kita edukasi ke masyarakat agar mereka tahu bahwa ya kita tidak bisa selamanya mengandalkan dari pemerintah saja. Jadi kita harus bantu pemerintah. Tapi bukan berarti pemerintah juga bisa bersantai karena tadi masyarakat berusaha seperti itu, pemerintah membantu mengawasi, melihat gimana pelaksanaan. Tadi misalnya kalau tahu ada yang ramai mungkin bisa dicoba dibuka counter yang lebih banyak, atau kemudian tadi jika jumlah karantina terpusatnya mulai mau penuh bisa dicarikan lagi tempat karantina terpusat lain. Nah, hal seperti itu tadi juga butuh dukungan. Intinya setiap orang tahu perannya masing-masing dan ketika harus keluar negeri tahu apa saja yang harus dilakukan selama di luar negeri, bahkan sampai dengan pulang itu sudah tahu. Mungkin itu dari saya. Baik, tapi untuk sedikit terakhir Mas Bayu, kalau untuk secara negara per negara, persyaratan negara kita dengan negara lain kurang lebih mirip atau sedikit berbeda? Ya, kalau dilihat sebenarnya secara garis besar mirip di mananya bahwa hampir semua negara mewajibkan mereka yang datang itu harus sudah vaksin 2 kali. Kemudian juga ada tes saat karantina, saat datang dan saat mau selesai karantina. Memang yang agak berbeda di durasi karantina dan ada tidaknya travel corridor agreement. Jadi beberapa negara itu sudah
mungkin sebagian negara sudah ada yang punya kayak perjanjian travel antar negara itu lebih banyak dari di Indonesia. Nah itu mungkin membedakan, tapi secara garis besar pendekatannya mirip. Jadi ya harus karantina selama beberapa hari, datang tes, sebelum berangkat tes, datang tes, mau keluar karantina tes. Hampir mirip seperti itu semua pendekatannya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya kembali ke Mbak Vivi. Mungkin tadi di awal-awal ada yang belum menyimak, tertinggal dialog kita sore hari ini. Kira-kira mungkin bisa disampaikan kembali nih dari PHRI supaya masyarakat bisa menjadi lebih nyaman lagi ya untuk bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Kira-kira apa saja antisipasinya untuk menghalau oknum-oknum yang bermain dalam situasi seperti ini, dan kira-kira mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cermat mengenai karantina terpusat dengan biaya sendiri, bisa diakses di mana? Silakan selengkap-lengkapnya Mbak Vivi. Ya, terima kasih Mas. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa akses yang bisa dicari, berapa harganya, kemudian hotelnya bintang berapa dan semuanya itu ada di www atau www.karantinhotelsjakarta.com. Ini bisa diakses di sini. Dan itu bisa dicari semua, dan saya sarankan sebelum berangkat ke luar negeri booking dulu untuk karantinanya. Sehingga pasti pada waktu kembali ke Jakarta sudah mendapatkan hotel dan harganya udah pasti harganya itu. Kemudian tadi saya akan nyampaikan mengenai email untuk Bapak Ibu kalau yang mau bertanya tentang karantina ini, harga, mau menanyakan berapa malam dan sebagainya. Bisa ke karantinhoteljakarta@gmail.com atau repatriasihoteljakarta@gmail.com. Jadi itu ada di situ email saya, email kami dari PHRI, dan bisa ditanyakan di situ berbagai macam tentang karantina. Jangan lupa kalau untuk pesan hotel sebelumnya, sebelum berangkat jalan-jalan ke luar negeri, supaya pasti dan kita menghindari untuk ada oknum-oknum dan sebagainya. Saya rasa tidak ada, di bandara sudah tidak ada, dan ini kita benar-benar kalau semuanya melalui website kita, melalui www.karantinhotelsjakarta.com tadi semuanya pasti mendapatkan harga yang pasti, tidak dilebih-lebihkan atau bagaimana, harganya sudah pasti. Tapi kalau WNA yang benar-benar misalnya baru datang ke Jakarta atau ke Indonesia, itu kira-kira di sananya akan dibantu oleh siapa untuk mendapatkan informasi seperti ini? Satgas tahu sebenarnya, Satgas tahu, dan kami hotel di bandara juga ada yang jaga, ada yang standby, ada yang standby, hotelnya bergantian. Kita kan ada 135 hotel. Setiap hari itu ada 6 hotel yang berjaga secara bergantian dari jam 8 sampai dari jam 00 sampai jam 8 pagi ada. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore ada, jam 4 sore sampai jam 00. Jadi 24 jam. Dan dipantau terus oleh PHRI ya? Dipantau tidak terus ada oknum-oknum. Iya, baik. Oke, baik. Sekarang saya mau untuk yang terakhir, kira-kira dari narasumber ada yang ingin ditambahkan? Mungkin silakan Mbak Vivi, mungkin apa yang masih belum disampaikan dari awal kita diskusi tadi? Ya, kalau kami dari PHRI menyarankan sekaranglah saatnya untuk bepergian, menikmati Indonesia. Indonesia adalah negara kita yang tercinta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Saya silakan Mas Heri. Ya, karena memang COVID-19 masih ada, kita semua harus tetap waspada. Jangan pernah meremehkan situasi seperti sekarang ini. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan, dan memang menjelang tahun baru mobilitas harus dijaga, tidak perlu keluar negeri dahulu. Memang tadi seperti disampaikan Mas Bayu bahwa di Indonesia jauh lebih aman karena kita tahu juga tingkat penularan harian itu di rata-rata 200-an. Jadi mudah-mudahan ini tahun baru ini juga akan lebih baik dari tahun lalu, tetapi kita tetap dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Baik, terima kasih Mas Heri. Silakan dari Mas Bayu, kira-kira seperti apa? Kalau saya pribadi mungkin banyak juga beranggapan seperti ini ya Mas Bayu, dibandingkan dengan varian Delta, kemudian Omicron ini yang katanya lebih bahaya, tapi dari sisi efek ternyata tidak secepat seperti dahulu. Apakah memang kitanya yang
Sudah lebih siap atau seperti apa, Mas Bayu? Jadi kalau kita sedikit bicara tentang Omikron ini, memang dari penelitian-penelitian yang sudah dirilis itu menunjukkan dia lebih menular dan diduga juga punya risiko untuk menimbulkan keparahan yang lebih tinggi. Tapi tetap sama, masih bisa dikurangi risiko tersebut dengan vaksin. Vaksin 2 dosis masih bagus, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi juga tadi kita tetap harus waspada, karena tadi walaupun sudah divaksin itu kemungkinan dapat yang COVID beratnya ringan kecil, tapi kita tetap bisa menularkan. Nah, itu yang perlu jadi poinnya juga, bahwa setelah divaksin itu tidak langsung jadi Superman gitu, terus kebal dengan semua varian, tidak. Tapi kita risiko untuk menjadi beratnya kecil, tapi masih bisa kena, cuma ringan. Dan kalau kena ya masih bisa menularkan berarti. Ya, sehingga untuk teman-teman yang mau pergi ke luar negeri itu harus, tadi tambahannya mungkin harus tahu kondisi di negara yang dituju. Terutama di sana sedang kasusnya seperti apa, varian apa yang beredar, terus bagaimana prokes di sana. Apakah di sana prokesnya itu termasuk ketat atau termasuk longgar? Tadi seperti kata Mas Boy kan di Rusia itu sedikit berbeda. Nah, itu kita juga harus tahu kondisi di negara tujuan kita, karena tadi tiap negara yang kita tuju itu berbeda. Terutama berbeda dengan Indonesia dan berbeda juga dari kondisi variannya. Apalagi misalnya harus pergi ke United Kingdom gitu, itu di sana Omikron lagi tinggi-tingginya, berarti kan harus hati-hati. Walaupun misalnya tidak wajib pakai masker di luar, ya kita pakai masker. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab sebagai warga Indonesia dan kita akan kembali ke Indonesia. Jadi tetap harus lebih disiplin lah daripada warga di negaranya sendiri. Jadi itu kuncinya, kalau mau keluar negeri sebaiknya nggak usah. Kalau memang harus, pahami dulu kondisi di luar negeri seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu informasinya dari epidemiolog dari UGM, dan juga Pak Heri sebelumnya dari Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Mbak Vivi dari PHRI. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat yang khususnya akan melakukan perjalanan ke luar negeri, dan semakin nyaman dan sudah lebih percaya diri ya. Tapi jangan lupa pula untuk selalu memakai masker dengan benar, kemudian yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima ayo segera vaksin. Hari ini belum vaksin nggak ada kayaknya ya. Sudah. Sudah ya. Dan saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Boy Bakamaro Ginting beserta tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan salam tangguh.